Tuh, kita mulai ya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Gana Stikman, selaku moderator dari komunitas Traveler Kompasiana Koteka Talk ke 170 nomor cantik hari ini Sabtu 23 Maret 2024 yang di Jakarta pukul 10.10, di Den Haag dan Berlin, di Rotterdam, di Bonn pukul 10.10. Jerman apa namanya Eropa Time ya. Kemudian teman-teman yang ada di sini aku mau menyapa Zahra yang ada di Den Haag, Mbak Debbie yang ada dalam perjalanan menuju Rotterdam Pasar dan Mbak Siti di Bonn, ada Eka di Banjarmasin dan Muhammad di Jakarta. Tadi sudah ada Pak Sutiono ya yang di Jakarta juga dalam acara kumpul dengan komunitas Travel Kompasiana lagi makan-makan di sana. Aduh seneng banget. Dan komunitas Traveler Kompasiana hari ini juga mengadakan acara yang bersamaan yaitu jalan-jalan keliling masjid di Jakarta yang endingnya adalah buka puasa di sebuah hotel berbintang. Aduh keren banget. Aku juga pengen seandainya aku ada di Indonesia aku pasti ikut. Cuman karena aku udah di Jerman harus kerja dan belum ada liburan aku ada di sini untuk menggawangi komunitas Traveler Kompasiana Kote Katok ke 170 kali ini. Ya, sudah hadir Zahra Lutfi Khalifah, mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, asli Bandung, yang saat ini ada di Den Haag. Nah, ini habis ini dia mau narik. Jadi kita cepet-cepet aja ya, waktunya nggak banyak. Dan sebelum aku akan mempersilahkan Zara ini, mungkin aku akan membacakan siapa sih Zara ini. Tuh, masih imut, aku kira mbak-mbak, nggak taunya adik-adik ya. Masih kecil sekali, masih banyak sekali jalannya panjang nggak kayak kita ya udah separuh jalan. Nah, Zara ini adalah mahasiswa aktif program studi pendidikan seni tari di Universitas Pendidikan Indonesia. Punya ketertarikan di bidang pendidikan, berpengalaman mengajar tari di sekolah, sanggar tari dan mengajar tari terhadap anak disabilitas. Peraih juara satu lomba simulasi mengajar tingkat nasional dan telah mendapatkan sertifikat kompetensi dalam bidang seni pertunjukan dari BNSP. Duh, keren banget, cetar. Dan dia adalah orang yang mudah beradaptasi dan bersosialisasi dengan cepat terhadap hal baru. Ini buktinya, karena begitu dijawil, langsung aja mau, langsung menjadi salah satu narasumber kita. Nah, waktu tahun 2009, dia mengenyam pendidikan SD di Priangan, Bandung. Mojang Priangan ya. Kemudian SMP-nya juga di Bandung, di SMP Kartika, termasuk SMA Negeri 10 Bandung, jurusan IPA. Nah, gak nyambung juga ya, IPA terus seni tari. Itu kan satunya eksak, satunya non eksak. Aduh keren banget. Jadi otak kanan sama kirinya balance. Jadi nggak begini, tapi begini ya. Karena tengah-tengah. Baik. Pencapaian lainnya adalah juara satu lomba simulasi mengajar keempat tingkat nasional tadi tahun 2003. Kemudian juara satu lomba tari klasik tingkat provinsi 2019, termasuk tahun 2018. Pemenang pertama di Sebandung Raya Tari Klasik. Menjadi perwakilan SMA Sekota Bandung dalam kegiatan Bandung Encouragement on Health and Leadership Forum Belief se-Asia. Menari bersama anak disabilitas dalam event Festival Bedoyo yang diadakan oleh Jaya Suprana School 2018 dan 2019. Sampai meleleh. Sekarang ini langsung aja kita akan persilahkan Zara untuk menceritakan. Kayaknya kamu udah kirim aku sesuatu ya. Iya, Sesuatu. kirim. Iya, kamu sudah mempersiapkannya. Aku akan membukanya. Tapi kita nyapa dulu nih Zara. Mungkin mau halo-halo dulu ke teman-teman yang ada di Indonesia dan Eropa ya. Silahkan Zara. Selamat pagi, apa kabar nih? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Gana atas waktunya. Halo semuanya. Perkenalkan, udah diperkenalkan ya tadi. Saya perkenalkan lagi deh. Saya Zahra Lutfi Khalifah, biasa dipanggil Zahra. Saya mau cerita sedikit nih Mbak. Dan semuanya, saya ke Den Haag ini dikirim dari kampus kebetulan. Karena di UPI itu ada program pertukaran pelajar, terus training program, internship program, dan saya dipilih oleh dekan dan kaprodi dari fakultas saya untuk pergi ke Den Haag gitu. Dan saya ada di Sekolah Indonesia Den Haag sekarang mengajar seni tari di sana gitu. Itulah asal mula kenapa saya sekarang bisa di Den Haag. Dan Keren kebetulan ini banget. saya ada Jadi dibiayai ini ya, gratis gitu ya. Aduh, seneng banget. Kalau saya dengar gratis itu telinganya langsung dibuka nih, teman-teman ya kan. Kayak Eka, kayak Muhammad pasti pengen dong jalan-jalan gratis karena
Kalau yang namanya gratis kan berarti, aduh, kesempatannya asik banget ya karena tidak harus mengeluarkan biaya dan mungkin sangat luar biasa karena ini kompetitif. Jadi nggak semua orang berangkat. Jadi ini kompetisi dulu ya waktu itu. Iya, diseleksi dulu kebetulan. Wow. Jadi seleksi dari segi bahasa itu tentu ya untuk kita berkomunikasi gitu, minimal bahasa Inggris, lalu kompetensi dalam bidangnya kan saya pendidikan, berarti saya kompetensi pendidikannya dilihat juga gitu. Oke, baik. Langsung aja ya, teman-teman, kita langsung sharing apa yang sudah dipersiapkan oleh Zahra hari ini. Sebentar. Kok bisa? Bentar Oke. ya. Mbak Zahra kok bisa Sudah ketemu ya? Mbak Debbie bagaimana? Udah. Oh, sudah pernah Oke. ketemu Mbak Debbie ya? Aku malah belum. Sudah, sudah Sudah ya? kebetulan. Iya, dan kemarin sama Bu Debi hari Rabu malam ya Bu Debi saya nemenin Bu Debi ada talk show gitu. Oh Dance gitu ya, activity-nya. sesama penari dilarang saling mendahului. Iya betul. Lain kali kita juga ketemuan ya Mbak Debbie. Aku belum pernah ketemu Mbak Debbie nih. Waktu aku ke Belanda Nari juga. Ini seru amat. Aku di parkiran sayang. Iya ini kan kita udah dapat generasi muda ya. Kalau tadi saya lahir sebagai penari, tapi saya dengar tentang Sarah memang luar biasa. Memang ini bagian dari apa namanya keunikan hidup di Belanda itu banyak cerita. Dan terima kasih ya teman-teman semua. Saya akan jalan ke pasar tradisional memang di Rotterdam karena dulu saya tinggal di sana. Ada kangennya gitu. Jadi saya dengar aja nyimak. Semangat. Terima kasih Mbak Debbie. Ya, Oke, ya silahkan. Ini saya udah ini ya, sudah apa namanya? Oh, ada yang keluar. Ntar. Belum ya? Ntar. Ini aku lagi tadi. Bentar. Aku tadi sudah memasukkan. Nggak bisa sih. Bentar. Ini ya, sudah kelihatan? Ya, Ya, silakan. Ini adalah presentasi yang kamu siapkan, presentasi singkat, destinasi wisata in The Hague, Netherlands. oke. Silakan. Makasih Mbak Gana. Iya, jadi saya mau sharing sedikit aja, apalagi untuk tips bagi mahasiswa yang sakunya minim-minim gitu. Dan boleh di next Mbak. Nah, di sini must have kalau kita berpergian di Den Haag, kita tuh harus punya OV chip card. Kartunya seperti ini bentuknya. Dan OV chip card ini bisa kita dapatkan kalau kita baru datang pakai pesawat, kita bisa langsung di airportnya ada counternya atau kita bisa beli dari mesin. Dan untuk top up-nya itu kita bisa pakai website, ada di mesinnya. Tapi kalau di mesin kita pakai pembayarannya nggak bisa pakai uang kertas, harus koin. 5 sen sudah tidak berlaku kalau untuk di mesin. Jadi mulai dari 10 sen ke atas. Dan pakai Visa Card atau Mastercard gitu. Lalu bisa langsung ke counternya ada. Dan kalau saya saranin kalau pakai OV card ini isi ulangnya kalau ke counter langsung besar aja nominalnya 20 euro atau berapa karena kalau sedikit-sedikit itu lumayan potongannya 50 sen kan bagi mahasiswa yang sedang menghemat itu lumayan ya kalau dirupiahkan 8.000 itu wah besar gitu. Dan kalau weekendnya nggak kemana-mana, pergi-pergian, ada paketnya di website itu kalau kita beli online. Ada paket yang namanya Weekend Fry. Itu harganya 35 euro. Kita bisa keliling Belanda gratis dari Wow. Jumat sampai Minggu pagi. Jadi kita bisa tap-tap gratis gitu. Dan kalau di Belanda itu, di Den Haag, kalau kita naik transportasi umum, saat naik kita tap, saat turun kita tap, jangan sampai tidak ngetap kartu karena bisa didenda sebesar 4 euro gitu. Oke, keren banget ya. Terus ini ada lagi tentang wisata ini yang bisa kita ke sono nih, murah meriah. Apa nih namanya nih? Madurodam. Madurodam itu Ini banyak madunya ya, bukan ya? namanya aja, namanya aja. Jadi Madurodam ini kota miniaturnya di Den Haag. Jadi ada tempat wisata, isinya tuh kayak rumah kecil-kecil gitu. Miniatur gitu ya. Iya, Aduh, miniatur. imut. Kota-kota kecil dan dia itu ada banyak paketnya nih. Saya sudah sebutkan di sini ada 3 paket. Jadi kita bisa beli tiketnya tanpa kita
jadwalkan. Dan itu berlaku kalau kita belinya tahun ini berlaku sampai 5 Januari 2025. Harganya kalau kita beli online di 22,50 euro, kalau kita beli langsung di counternya itu 24,50 euro. Lumayan beda 2 euro, jadi mending beli di website dan itu Ya, bisa tidak beli terpatok buat es tanggal. krim ya. Oke. Dan yang kedua itu bisa beli untuk gratis setahun gitu. Nah, kalau beli gratis tahun ini bisa ada paketnya per orang 50 euro. Kalau misalnya keluarga dan teman di 140 euro kayaknya. Dan itu totalnya 4 orang. Jadi mending beli paketan aja sama keluarga gitu. Oke. Kalau time bukanya itu eh, Senin sampai Rabu di jam 11 sampai jam 5. Kalau Kamis sampai Minggu di jam 10 sampai 5 sore. Jadi isinya tuh lebih, apalagi kalau yang punya anak kecil, kayaknya cocok banget soalnya banyak tempat bermainnya juga. Jadi selain kita melihat miniatur-miniatur, gedung-gedung, bahkan kincir angin, ciri khas Amsterdam, Belanda gitu, ada tempat bermainnya kayak bermain water park, terus kita bisa naik pesawat yang isinya 3D gitu loh Mbak, kanan kirinya. Oh, oke. Keren, keren, keren. Waktu Dan itu kamu perginya sendiri ini, Sarah, di Madurodam ini? enggak, kita sama-sama teman-teman Ah, gitu. bareng-bareng ya. Sebelum itu 5 orang dari UPI dikirimnya gitu. Ah, banyak sekali. Beda Ah, fakultas, keren. cari yang Satu ini dari fakultas. Oke. A gitu. Sip. Oke, di next mungkin Kemudian, Mbak. Nah, ini favorit banget kayaknya kalau orang-orang ke Den Haag tuh pasti nyari pantai. betul. Saya juga kaget waktu ke sini, Kok di ada Bali gitu ya? ada pantai gitu. Saya Ah, ah. kaget. Nggak salah nih, gitu. Iya, ada katanya di daerah Skepeningan. Nah, di sini tuh ada wahana gitu, ada 3 wahana. Kalau pantai dermaganya gitu, itu dibuka dari jam 10 pagi, free akses masuk, tidak bayar. Tapi kalau kita naik wahananya, kita bayar kayak ini nih yang Biang Lala. Yang Yang saya lala ya. Mereka itu buka dari jam 11 pagi. Kalau tutupnya berdasarkan hari lagi. Kalau Senin Kamis tutup jam 8, Jumat dan Sabtu itu jam 11, kalau Minggu jam 9. Jam 10, sorry. Kalau Minggu jam 9. Nah, kalau tiketnya itu beda-beda. Kisaran 7,5 euro itu buat anak-anak. Hmm. Dan durasinya itu 12 sampai 15 menit gitu, Mbak. Nah, kalau untuk dewasa kayak kita di atas 12 tahun itu udah 10 euro, 10 sekian euro gitu. Ada juga yang paket family tapi itu lebih lebih murah sih terhitungnya karena cuma 50 berapa euro untuk dua anak kecil dan 2 orang dewasa gitu. Oke, baik. Nah, ini wahana juga di daerah Scheveningen Beach, ada zip line itu yang Flying Fox, kayak Flying Fox kalau di Indonesia. Oh, oke. Nah, terus ada bungi jam itu yang kita loncat dari ketinggian itu, Oh yang my bawahnya God. Ini kamu coba juga nih, dua-duanya. Sipilin enggak, saya nggak berani. berani ya. Saya nggak Rumahnya berani. jauh, Jakarta soalnya ya. Heeh. Lumayan dan kalau di kita tuh ada yang loncat dari jembatan itu, Mbak. Mm-mm. Nah, sama bungi jam juga seperti itu. Cuman My bedanya itu nggak ada God. jembatan. Jadi kita kayak ada kontainer kecil gitu, kita naik di situ, nanti sama penjaganya baru kita didorong gitu, Mbak. Oh my God. Nggak berani gitu. Menakutkan ya. Ini apa namanya ya? Adrenalin ceritanya ya. Jadi kalau memang misalnya bosan hidup, mungkin ingin mencoba, kalau Iya, iya. rasanya mau mati itu gimana gitu ya. Aduh, mending juga hidup gitu. Apalagi Langsung mahal tuh pingsan. Ya. 130 euro. Ya Allah. Paket kalau 2 wahananya ini jutaan. mengambil nomor 2 dan 3 paketnya itu 130 euro. Kalau mau zipline-nya aja itu sekitar 30, kalau Bang Ijem itu di 100 euro. Emang mahal. Jadi saya Mm-mm. tidak Oh, tidak naik itu, satu mahal, kedua nggak berani gitu. ya. Tapi ada teman kamu yang pernah mencoba? Bukan temen dari UPI, tapi temen Hanya. dari daerah sini gitu. Ada yang pernah coba. Oke. Jadi seneng ya. Jadi orang kalau nyoba gini, walaupun mahal, walaupun menakutkan, serem gitu, tapi seneng gitu cerita. Ya, betul. Kata dia,
memacu adrenalin sih Mbak, Oh bener ya. gitu. Tapi Jan kalau saya nggak berani, saya masih pengen hidup Mbak. gitu ya. Jantungnya jadi kayak beduk ya, duk 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 gitu. Iya. Oh lala, oke baik. Kita ke berikutnya. Oh sudah selesai ya. Ini tempat mana nih? Yang ini di Ya, foto ini. kalau di Belanda itu kan jarang ya, maksudnya transportasi yang kayak di Indonesia kan banyak Grab kayak gitu. Di sini sebenarnya ada Uber, cuman jatuhnya lebih mahal, kayak bisa dua kali Hmm. lipatnya transportasi umum gitu. Kalau saya lebih senangnya pakai sepeda, kebetulan ada sepeda. Nah, Kalau enggak pakai kereta. Dan kalau pakai kereta itu kita bisa cek di websitenya NSNL gitu. ns.nl. Kalau kita hmm? pakai bus, kita bisa cek rutenya, cek jamnya itu di 9292 di website atau Nah, dua aplikasi ya. ada. Oke. Baik, sudah mencoba e-scooter atau yang skuter elektrik tuh? Biasanya kan Oh banyak tuh di kota-kota gede. ya, tapi kita belum. Cuma nyobain Belum. sepeda aja dan sepeda yang nggak ada remnya itu loh Mbak, saya sudah coba. Ya ampun, sepeda nggak ada remnya. Kalau nabrak gimana? Pakai ini ya, rem sandal. Iya betul, kayak di Indonesia ya, Rem, pakai rem oh, ya kaki gitu. ampun, ada juga ya. Terus kalau nyewa-nyewa sepeda gitu, berapa ya per harinya gitu? Nah, itu tergantung dari yang nyewainnya dan jenis sepedanya gitu. Saya belum pernah coba, cuman ada beberapa website yang menyediakan. Bentar, saya cek dulu websitenya. Saya agak lupa. Oke, ini Itu pesepeda nih, kayak Mbak Siti ini juga tukang ngontel ini. Dia pernah keliling dunia dengan naik sepeda. Itu keren banget tuh Mbak Siti sama suaminya. Ya ampun, saran saya saya bayanginnya tuh bawa Tapi barang ada aja remnya. Mbak Gana ada ada remnya. remnya ya. Kalau punya Zara nggak ada remnya. iya, kalau yang saya waktu itu coba nggak ada remnya, tapi yang sekarang saya punya ada remnya, Mbak. Ada remnya juga. Nah, Iya, yang itu nggak ada remnya dapatnya dari mana Zara? kasih pinjam saya sama temen di sini. Oh lala, oke baik. Nah, kalau misal, tapi saran saya daripada nyewa sepeda per hari atau per bulan, mending beli aja. Oh beli gitu ya. Kayak di pasar atau di sini ada di Den Pasar Haag itu bekas begitu ya. ada, iya harganya itu dari 60 euro gitu. Itu kayaknya 60 Hmm. yang udah lumayan agak jelek gitu. Atau yang kecil-kecil yang sepeda yang nggak ada rem itu 60 euro. Hmm. Ada nggak ya kayak kayak di Jerman itu kan ada Schenken, artinya dihibahkan, dihadiahkan ke orang. Ada nih sepeda di rumah siapa yang mau gitu. Ada nggak sih yang Ada, bursa-bursa gitu? Ada ya. Nah itu makanya nyari itu aja teman tuh. Tadi Muhammad besok kalau ke Belanda nyarinya yang gitu, yang gratis. Itu tinggal ngambil iya. aja nggak bayar, ada remnya lagi gitu ya. Tapi rata-rata mereka pada ngejual sih Mbak. Karena kan Ngejual mungkin ya. biar ada pemasukan juga mungkin ya. Ya, oke, baik. Baik. Nah, ini selama kamu di Belanda, di Den Haag, itu kamu tinggal di mana? Kan dikirim dari sekolah tuh. Apakah di asrama, di tempat orang tua? Asrama, Di asrama asrama? iya Oh, di Rijksstraatweg di Wassenaar. Jadi jaraknya itu 700 meter dari Sekolah Indonesia Den Haag, jadi deket banget. oke oke, baik baik. Nah, di asrama itu berarti kamu bersamaan dengan keempat teman yang lain gitu ya? Ya, Jadi bareng-bareng gitu. kadang kalau misalnya ada tamu-tamu dari KBRI suka ke sini, misalnya kayak diploma-diploma yang sudah beres masa kerjanya, sudah keluar dari rumah yang dia punya, dia stay dulu di sini untuk transit dan pergi ke airport besoknya gitu. Ah ya, terus soal masakan, kamu kan di sana kan makan 3 kali sehari atau 2 kali sehari gitu. Itu apakah memang cateringan, masak sendiri masakan Indonesia atau harus makan makanan Belanda nih? Enggak, saya Indonesia, saya butuh nasi. Bawa rice cooker nggak? Oke. Disediakan, kebetulan ada Ada ya. rice cooker. Wow. Itu asramanya namanya apa Zaraya? The Wisma Duta. Wisma Duta. Ah, dari KBRI. Oke. Wisma Duta Bener, Wisma KBRI. nggak Wah, kita luar nggak biasa. dikasih tahu sih asramanya apa namanya. Cuman kalau dari Google bisa dilihat di situ Wisma Duta di Rijksstraatweg, Pozenar gitu. Oke, baik-baik. Nah, menurut kamu, orang Den Haag tuh karakternya kayak gimana sih? Kayak orang Bandung, Jakarta, Indonesia secara keseluruhan nggak sih? Walaupun kita punya sejarah tuh 350 tahun sama yang namanya Belanda kolonial ya.
Apakah ada persamaan atau memang mereka tetap beda? Mereka orang Eropa nih. Kalau yang di tempat tinggal saya jarang ketemu tetangga karena Oh, di sini katanya katanya yang sudah lama tinggal di sini, jadi yang tinggal di sini tuh yang sudah pensiun atau yang tinggal menikmati masa oke. tua yang banyak uang gitu stay di sini gitu. Kalau aku sering ketemu sama orang-orang Eropa tuh kalau jalan-jalan di Den Haag Central. Nah, Hmm, jadi di depan stasiunnya tuh kayak ada tempat luas banget itu toko-toko, tempat-tempat makan dan betul. di situ banyak Untuk semua orang shopping Eropa. ya. Ah. Tergantung pribadinya sih, Mbak. Kayak Oke, di Indonesia baik. yang ramah, Baik. yang gak ramah, yang gak ramah gitu. Ada Banyak. yang ada yang kan saya berlima tuh ada yang berhijab, ada yang melihatnya sinis, ada Mbak gitu. Oke, Ada baik. yang biasanya kalau kita sapa bule, kita mengenal bule itu kan ramah ya. Kalau kita sapa, halo, ada yang ngelihatnya sinis karena mungkin yang menyapanya itu teman saya yang berhijab gitu. Ada yang Oke, Islamophobia juga. baik. Terus Di Mbak, Den Haag itu banyak nggak sih orang Indonesia? banyak. Saya setiap main ke Den Haag atau ke Hobema, ada pasar, pasar Den Haag di situ murah-murah banget. Dan saya sering ke sana itu banyak ketemu orang Indonesia dan orang Turki. Ah, oke, Dan baik. banyak mahasiswa Indonesia juga gitu, sering ketemu. Betul-betul ya. Banyak film juga yang diputar di sana ya. Oke, ini tadi tentang orang Indonesia di sana. Sudah pernah ke restoran Indonesia yang ada di Den Haag? Rencananya nanti minggu depan mau ke rumah makan Lapek. Itu rumah makan nasi Padang katanya enak banget dan lebih enak dari di Indonesia katanya begitu. Jadi saya Wow. rumah makan Lapek di Den Haag Central. Oke, aku sudah pernah juga sih, cuman lupa namanya. Aduh, rasanya enak banget. Cuman apa ya namanya ya? Mungkin harganya juga nggak murah ya, karena bahan-bahannya juga imporan Ya, kan dari agak Belanda atau katanya dari Indonesia. 45 euro itu udah makan minum. Katanya gitu. Jadi kita Berapa tadi? mungkin 25 euroan. 25 euro. Itu kalau dirupiahkan tuh banyak loh. Berapa tuh? Tiga ratusan Lumayan. ya. 300.000. Iya. 100.000. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan dari teman. Kita masih punya waktu 7 menit. Silahkan mungkin Muhammad mau tanya nih kali nih yang namanya apa namanya suatu hari ya bakalan ke Belanda. Aduh, ada teman yang mau berangkat ke Belanda titip. Atau Eka nih mau nanya apa nih? Silahkan. Atau Mbak Siti dulu. Mbak Siti sudah pernah ke Den Haag? Muhammad silahkan tuh. Muhammad sudah rapih ini. Muhammad Silahkan. mau tanya. Bentar, Oke. sebentar. Oke, Bentar. Silahkan. Silahkan tanya Muhammad. oke, saya mau bertanya. Ah, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya punya teman orang Belanda, eh, maksudnya dia baru selesai kuliah di TU Delft University sekitar 1 tahun lalu. Nah, jadi saya cukup kenal dengan negeri Belanda, tapi saya belum pernah ke sana. Nah, pertanyaan saya, selama berada di sana, gimana sih penerimaan orang Eropa atau khususnya orang Belanda terhadap orang Indonesia gitu? Maksudnya kan tadi Mbak Zahra bilang katanya ada yang kalau kita sapa ramah, ada yang sini, tapi secara umum sebenarnya mereka gimana sih pandangannya terhadap orang Indonesia gitu? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Muhammad. Silahkan Zara dijawab singkat, padat, dan terisi. Oke, terima kasih Mbak Gana. Terima kasih Mas Muhammad Arlek pertanyaannya. Kalau bagi saya itu baik banget ya, apalagi saya pernah tampil di sebuah acara membawakan seni budaya dan ternyata orang-orang itu pada tertarik dengan Indonesia terus ngomong, wah Indonesia tuh ternyata bagus ya budayanya, seninya, saya tertarik gitu. Jadi sometimes ada yang cuman ngelihatnya biasa aja. Maksudnya tidak berkomentar gitu. Oke. Hanya eh, oke, ya udah. Jadi tidak tidak banyak bicara, cuman Hmm. ada yang tertarik, ada yang enggak gitu aja sih rata-rata. Tapi kalau untuk Oke. saya pribadi mereka baik-baik yang selama ini Oh, saya temui gitu, nggak ada yang sinis atau sebagainya. oke, oke. Siap, baik, baik. Terima kasih, Mbak Zahra. Ya. Iya, mungkin dari Mbak Siti, kita masih ada 5 menit. Ada pertanyaan Mbak Siti? Mbak Siti sudah pernah ke Saya Den ma- Haag kan?
Saya mau tanya ini, itu rumah Wisma kan ada di luar Den Haag, itu berapa kilo dan di sekeliling rumah Wisma itu ada supermarket nggak? Kalau mau belanja-belanja itu kemana? Karena saya pernah ke sana gitu, ke rumah Wisma untuk jemput angklung. Nah, iya, kita di daerah Wosenar emang agak jauh 30 menit dari Den Haag Sentral. Di sini nggak ada supermarket, jadi kalau kita mau belanja, kita kalau nggak ke Mariahof, ke Sentral Den Haag gitu, dan pakai transportasi publik atau sepeda bisa. Gitu. Jadi emang di sini dibilang kawasan elit, tapi tidak ada supermarket gitu. Wow, Agak oke. sulit kalau mau belanja. Jadi saya juga kalau keluar belanjanya langsung tuh banyak gitu untuk seminggu 2 minggu gitu. Oke, ngomong-ngomong ini kan mau nari nih. Ini acara apa nanti ya? Acara Indonesia. Di penutupan exhibition Indonesia Raya di Amsterdam. Wow, luar biasa. Mungkin nanti lain kali bagi-bagi ya tentang pengalaman menarinya. Pasti keren banget nih. Karena dia pemenang nih dari BNSP Muhammad ya. Suatu hari mungkin kamu juga harus belajar tradisional dari Indonesia ya. Biar bisa dipamerkan di negeri tetangga atau luar negeri gitu ya. Baik, mungkin dari Eva ada pertanyaan lagi. Kita masih punya ada 3 menit. Oke. Nah, ini kan dalam rangka acara apa namanya? Tari gitu ya. Sebelumnya sudah pernah ada acara tari juga dan bagaimana animo dari masyarakat Belanda dan Indonesia sendiri ya. Karena nggak semua orang Indonesia tuh bisa nari di luar negeri, tapi ada juga sih kayak Mbak Debbie gitu kan, Ya, diaspora begitu. bisa menari. Mungkin ada juga yang nggak bisa menari. Mungkin mereka tertarik untuk ikut belajar atau mungkin aku juga bisa tapi nggak mau atau gimana? Mungkin tanggapan dari masyarakat sebelumnya nih. Kalau misalnya yang kayak kemarin itu kan saya menarinya di mini workshopnya depan anak-anak yang basic mereka itu balet gitu, bahkan jauh Oh, berbeda gitu jauh. Mm-mm. Indonesia, dan mereka sangat tertarik karena itu baru bagi mereka melihat saya membawakan tari merakan, Mbak. Wah, keren dari kostumnya mereka. Saya pingin Kelap coba kelip kostumnya, gitu ya. boleh nggak? Heeh, Terus heeh, heeh. saat kita kan dikasih Cantik. waktunya 1 jam. Saat beres tuh mereka bilang lagi, kita bisa ketemu lagi nggak besok untuk belajar tari gitu. Jadi mereka tuh Heeh, sangat heeh. semangat mengenal. Dan Menggemaskan ya. anaknya itu mau pada liburan ke Indonesia katanya gitu dengan keluarganya. Wah, keren keren. Jadi aku juga beruntung Mbak Siti ya, karena aku juga guru di sebuah SMA dan aku dibolehkan untuk mengajarkan materi Wonderful Indonesia setiap minggu pada hari em, Senin ya, kemudian di hari lainnya aku mengajar angklung. Aduh, keren banget. Mungkin bisa dilihat di Instagramku. Ternyata anak Jerman bisa juga main angklung ya, termasuk menari juga. Dan tentu saja bahasa Inggris yang merupakan satu mata kuliah yang pernah aku pelajari waktu di kampus. Baik, teman-teman, nggak kerasa kita mau harus menutup acara tinggal 2 menit lagi. Tadi sudah disebutkan oleh Zahra ya, bahwa kalian yang mau ke sana jangan lupa untuk membeli tiket transportasi dari bandara itu bisa lewat mesin juga, kemudian lewat online juga. Terus tempat wisatanya ada Madu Rodam. Ini tidak ada hubungannya dengan madu, hanya namanya saja. Kemudian ada Scheveningen Beach yang ternyata aku kira Belanda itu hanya air. Ternyata kira ada bendungan aja gitu, tapi ternyata ada pantainya. Luar biasa, nggak ngalahin Bali. Kemudian juga ada yang namanya Scheveningen, apa namanya, zipline sama bungee jumping. Kamu bisa mengetes sejauh mana kamu keberaniannya untuk adrenalin dak dik duk der. Kemudian juga kalian bisa juga mengambil transportasi Uber walaupun mahal, kereta, sepeda dengan rem atau tanpa rem tadi ya. Kemudian bis juga bisa, ada e-scooter dan tentu saja jalan kaki sampai Gempor. Baik, dan ternyata si Zarah ini berada di Wisma Duta KBRI karena dikirim oleh Indonesia atau UPI universitasnya untuk mengajarkan tarian atau exchange ya di sana. Dan jangan lupa kalau ke Den Haag ini ke pasar lah seperti Mbak Debbie ya. Oke, baik. Terima kasih sekali untuk hari ini Zahra atas kesempatan dan informasinya. Saya Gana Stekman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice weekend. Jumpa lagi minggu depan. Terima kasih semuanya. Zara, Mbak Siti di Bonn, Mbak Debbie di Rotterdam, dan Muhammad di Jakarta, serta selamat berbuka puasa bagi yang ada di Jakarta dan Indonesia.
Yang di Jerman, Belanda mungkin masih menunggu sampai malam hari. Dan bye. Terima kasih Zara. Sukses ya.